Halo Barudak, kembali lagi bersama saya Mang Haru di Ngomong Sendiri Bikin Konten Effortless, di mana kita lanjut lagi bahas Show Your Work, yang mana kemarin bahas tentang agar ditemukan, kamu harus mudah ditemukan dengan berbagai platform. Kamu harus membagikan karyamu di berbagai platform gitu, baik secara online maupun offline. Sebelumnya juga sudah bahas tentang berkaryalah sebagus mungkin hingga orang-orang tak mungkin mengabaikanmu. Bahkan orang-orang akan datang kepadamu, gitu kan. Nah sekarang itu saya ingin bahas tentang bagaimana caranya untuk mudah ditemukan. Tadi kan salah satunya adalah membagikannya berbagai platform, ya kan. Dari Austin Kleon dia bilang, hampir semua panutan dan sumber curianku pada masa kini, apapun profesinya, terbiasa berbagi. Nah di sini nih, kata kuncinya adalah berbagi. Berarti kan memang dibagikan ke berbagai platform, ya kan. Orang-orang ini tidak bergosip di pesta koktail, mereka terlalu sibuk untuk itu. Mereka mendekam di studio, laboratorium, atau kubikel masing-masing, namun mereka tidak mengunci diri rapat-rapat dan menimbun karya. Sebaliknya, terbuka dengan apa yang dikerjakan, juga konsisten memposting karya, ide, dan apa yang dipelajari secara online sesedikit apapun itu. Nah, ini yang disebut kolega-kolega kreator saya yang bilang build in project, build in public, build in build in public, learn in public, create in public. Kamu belajar dari sana bagikan, kamu lagi bangun project produk bagikan, kamu sedang membuat kreasi bagikan. Jadi nggak sering bergosip atau apapun gitu, maksudnya tidak sering kumpul secara sering ke orang-orang, tapi malah fokus kepada membagikan kreasimu seperti apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang sudah ongoing untuk dikerjakan gitu. Yang kamu kerjakan tuh apa gitu. Daripada membuang waktu dengan berjejaring, mereka memanfaatkan jaringan. Berjejaring di sini adalah daripada berjejaring bersosialisasi banyak orang gitu ya ke mana-mana, ya emang niatnya tuh, apa ya, niatnya tuh emang bersosialisasi doang gitu. Tapi lebih baik manfaatkanlah jaringan gitu. Justru dengan kalian berjejaring tuh kadang seringkali kita cuman bersosial aja. Sebaliknya harus memanfaatkan jaringan itu sendiri gitu. Dengan bermurah hati mereka membagi ide dan pengetahuan, mereka sering memperoleh konsumen yang kelak dapat diandalkan ketika diperlukan untuk pertemanan, feedback, atau dukungan finansial. Nah, di sini poinnya adalah daripada sebatas bersosialisasi, justru bersosialisasinya itu atau berjejaringnya itu adalah dengan cara membagikan karyamu gitu. Building in public, create in public, learn in public. Semua hal itu bagikan. Ide sedikit apapun bagikan. Bukan berarti kamu itu harus apa namanya tuh, semuanya jadi terus-terusan bersosmed membagikan, enggak. Poinnya adalah justru dengan kamu aktif terus perjalanan itu, jadi orang-orang tuh merasa terlibat kan. Orang-orang merasa terlibat dengan perjalananmu. Karena terlibat dengan perjalananmu, maka kawan-kawan bukan bikin produk dulu, berkreasi dulu, tapi langsung nyari pasar. Kawan-kawan sambil belajar di publik, sambil mengonsep produk, sambil buat juga produk itu di publik gitu, kasih tahu juga progresnya seperti apa, seperti mana, sambil nanya-nanya, ada feedback. Jadi kan ketika dibagikan juga ada feedback, terus ada tiba-tiba kolega yang sesamanya juga datang untuk saling sharing, membantu, dan sebagainya gitu. Nah, terus ini kalau misalkan semuanya di publik, berpotensi dicuri dong gitu. Nah, disinilah poinnya yang Austin Kleon itu sangat-sangat bagus itu. Ada satu bab yang saya ingat itu bahkan sengaja untuk dicuri gitu. Ada itu. Cuman poinnya adalah di buku sebelumnya, buku pertamanya yang bestsellernya yaitu Still Like an Artist, di pembukanya adalah seniman yang jujur itu akan bilang, "Dapat dari mana ide itu, Mang?" Gitu. Jawabannya adalah, "Saya mencurinya." Gitu. Nah, karena pada akhirnya tidak bisa langsung lahir dari otak, tidak langsung dari tiba-tiba, "Aha, langsung saya punya ide ini." Tidak, tapi jadi referensi-referensi yang lain dan akhirnya saya buat, kan gitu. Itulah kurang lebih seniman tuh saling mencuri sebetulnya, saling mencuri referensi, tapi
bukan berarti mencuri dari satu orang. Kalau kamu mencuri dari satu orang referensinya, kamu plagiat. Tapi kalau misalkan kamu mencuri dari 100 orang, bahkan ribuan orang, karena saking banyaknya inspirasi, saking banyak informasi, kamu kan informasi data itu kan netral. Si A doyannya kreatorpreneur nulis, yang satu web design, yang satu ibu-ibu, yang satu, apa, finansial dan sebagainya. Dari kelima tadi, apa yang kamu pikirkan yang bisa diambil dari poin itu dan kamu ciptakan sendiri. Nah itu maksudnya, itu terinspirasi. Kalau mencuri bener-bener itu dia lagi bikin produk apa, kita jualin produk mereka, dan itu tuh diklaim dan bakal lebih murah dan sebagainya, itu mencuri. Itu real mencuri, dan itu tidak terhormat. Dalam tanda kutip "mencuri" seperti artis adalah ya tadi, ada referensi-referensi yang banyak, itu direferensikan, dibuat ulang. Makanya dibuatlah produk baru, gitu. Produk baru untuk berkreasi. Jadi cuma jadi referensi aja, bukan untuk dicuri dijual orang. Nah itu mah jelas pencurian gitu. Sedangkan artis adalah belajar untuk mencuri referensi dari seniman-seniman yang lain, kreator-kreator yang lain. So your work ini malah ikhlaslah kreasimu dicuri. Karena emang pada akhirnya kreasimu bakal dicuri juga sama orang. Konsepnya, apanya, tapi kan nggak tahu ya rumus-rumusnya dan sebagainya, itu mah kan kamu sendiri. Nah itu, justru ikhlaslah kamu itu dicuri orang, diikuti orang. Kalau kamu tidak takut dengan dicuri orang, konsepmu, idemu dan sebagainya, secara ya perjalanan itu kan disampaikan, kamu akan terus-menerus berkarya. Karena apa? Karena ya pada akhirnya kamu punya influence itu, kamu punya keterpengaruhan ke orang lain gitu. Meskipun emang paham maksudnya yang mencuri copyright itu jelas, itu jangan gitu ya. Itu memang benar-benar mencuri gitu. Bukan bukan ke situ poinnya. Poinnya adalah ketika kamu bagikan, kamu tuh emang sekalian belajar, tiba-tiba ada feedback bagus, kan kamu juga mencuri dari feedback mereka kan. Dapat inspirasi dari mereka kan. Nah, justru gara-gara itulah ambil referensi itu. Nah, karena kita juga mencuri dari ide-ide orang lain, jadi wajar dong harus berkebalikan kali juga bakal dicuri juga idenya gitu. Kenapa Austin Kleon itu bilang bahwasanya jangan takut dicuri dan bahkan ikhlaslah untuk dicuri ya dalam tanda kutip, yang nggak akan pernah hilang itu adalah pikiranmu, jiwamu, dirimu nggak akan pernah hilang. Karena segimanapun mereka akan mencurinya, tidak akan mungkin semirip kamu. Bahkan mereka bakal bikin proyek atau produk yang baru, yang khas dari dirinya gitu. Sebagaimana kamu juga, dirimu misalkan ngambil dari 10 referensi, 20 referensi, yang akhirnya jenuh. Nah si jenuh ini kamu buat ya, kamu kamu buat kembali, itu bukan lagi milik mereka, jadi milik kamu. Karena kamu yang sudah mensadurkan kembali isi pikiranmu, mengambil dari referensi, ya itulah kreasi. Karena tidak ada yang baru di dunia ini gitu. Semuanya itu sudah diucapkan, semua itu sudah dibuat, tapi harus diucapkan kembali, harus dibuat ulang sehingga seakan-akan itu baru gitu. Mungkin yang baru banget mah ya tentang blockchain dan sebagainya, mungkin barangkali ada yang memang benar-benar baru banget, oke gitu. Tapi dalam artian semua hal yang sudah diucapkan, sudah diucapkan juga dari dulu gitu kan. Makanya kamu tinggal belajar meng-connecting the dot itu gitu. Connecting the dot dari A ke B ke C dan sebagainya diturunkan, terus apa ide kamu dari banyak data ini. Nah, itu yang membuat kamu tuh kreator. Itu yang membuat dirimu itu membuat suatu program, produk, proyek, apapun itu. Nah, itu maksudnya yang nah, sambil kamu sudah mengambil referensi itu dan kamu menelurkan pikiranmu sendiri, "Oh iya ya, saya kepikiran ini." Kamu buat, lalu sebarkan. Biar apa? Biar ditemukan, dan cara terbaik untuk ditemukan adalah ya berbagi ke berbagai platform. Bahkan dari perencanaan sampai projecting itu kamu bagikan gitu. Orang-orang tuh makin tahu kamu itu sejauh mana pergerakannya. Dan mereka tuh jadi terbawa emosional, sedangkan nanti akan kita bahas tentang manusia sebagai ekonomi perasaan gitu ya. Manusia manusia itu cenderung emosional, jadi ketika ini mah memang perjuangannya bagus, bisa jadi gara-gara beli gara-gara itu, bukan gara-gara produk-produk amat gitu. Apalagi Seth Godin bilang, eee, orang-orang itu bukan membeli produk, tapi orang-orang membeli koneksi, apa ya,
emosi, koneksi, sama keajaiban, atau saya lupa, pernah ada 3 itu kutipannya. Saya itu udah jarang dipakai lagi si kutipan itu. Tapi itu saya merasa benar karena emosional gitu, emosional sehingga mereka tuh beli gitu. Produknya mah sudah pasti fungsional misalkan. Emosionalnya adalah saya sudah support Bang Haru karena sudah bikin konten ini, saya sudah bikin produk ini, makanya ternyata bermanfaat, wah dibagikan lagi. Nah itu yang lebih lebih mantap gitu untuk berkarya, berkreasi, bahkan branding-nya kuat, orang beli lagi dan mengulang lagi dan support kamu karena memang dirimu genuine, memang murni berkreasi. Makanya tadi betul kata Steve Martin, berkreasilah sebagus mungkin hingga mereka itu tidak bisa menolakmu, tidak bisa mengabaikanmu, bahkan mereka mendatangimu sebagai tadi contoh yang film Jumbo itu yang sebelumnya saya bahas. Sama kamu juga gitu, sambil kamu bikin, ya perjalanan itu tuh dibuat in public gitu, build in public, learn in public, create in public, semuanya itu public gitu. Dan saya juga sama, saya sedang belajar itu meskipun memang masih jarang gitu, masih mengupayakan gitu. Tapi teman-teman saya kreator-kreator yang saya kenal itu, mereka tuh bener-bener ya sudah melakukan prinsip dari saran dari si Austin Kleon ini, di mana build in public, learn in public, create in public, sebarkan. Jadi mereka malah sudah dapat orangnya, udah tahu, dikenal, kira produknya beli, kalau bermanfaat ya beli, kalau emang pengen support ya beli. Jadi selling itu adalah hasil akhir gitu. Nah itu juga nyambung ke personal branding juga nih dalam konteks, menjadi kreator. Nah itu ya kurang lebih, apa namanya tuh di sini, eee, ada poin tambahan di mana bayangkan bila atasanmu berikutnya tidak perlu membaca riwayat hidupmu karena sudah membaca blogmu. Kan karena tadi kan membagikan terus ya tulisan-tulisanmu, karena gak usah nyari bikin CV lagi gitu ya, tapi ini blog saya, tulisan saya begini, rame apa gimana, saya udah bikin seribuan tulisan dan sebagainya. Jadi terbukti jadi portofolio juga kan, itu enak. Kemudian bayangkan menjadi pelajar dan mendapat pekerjaan pertama berkat tugas sekolah yang kamu posting online. Itu udah kamu dapat kerja itu mudah setelah lulus karena kamu bikin konten mulu. Oh iya, dia mah jago ini, atau membagikan pandangan-pandangan, membagikan produk dan proyeknya gitu. Sehingga memang benar ini mah kredibel. Jadi membangun kredibilitas, membangun kapabilitas gitu. Membangun trusting gitu ya. Bayangkan kehilangan pekerjaan tetapi punya jaringan kenalan yang akrab dengan karyamu dan siap membantumu menemukan pekerjaan baru. Kamu keluar, PHK nih, kamu kena layoff. Jadi kamu nggak takut gitu, karena kamu sudah bersosialisasi, kamu juga selalu membagikan karya. Jadi ketika kamu sedang nganggur, nggak kerja lagi, orang-orang tuh siap, "Ah, Dasinya mah jago tentang desain. Ya udah, Mang, ini ada proyek desain nih, kan kamu jago desain. Ini saya punya klien atau saya punya temen yang lagi butuh desain logo." Kan bisa gitu, karena kamu selalu membagikan gitu. Kemudian misalkan, terus si Mang Haru kan, emang, kerjanya coaching training. "Ya udah Mang, ini teman saya butuh konsultasi ya tentang bisnis, bisa nggak?" Nah kan gitu, itu kan jadi gara-gara membagikan karya itu gitu. Nah terakhir, bayangkan mengubah proyek sampingan atau hobi menjadi profesi karena ada peminat yang mendukungmu. Nah ini, banyak orang yang mengubah dirinya dari kerjaan yang utama, full time worker sebelumnya, dan ada hobi yang dijalankan atau mungkin side hustle, gara-gara jadi kreator atau content creator atau apapun itu, kreatorpreneur, dan akhirnya karena hobinya itu sudah cukup dikenal, si full time kerjaan sebelumnya itu geser malah jadi full time kreator. Menjadi hobi malah jadi proyek utama jadinya, proyek sampingan tuh menjadi profesi bahkan gitu. Nah, saya tuh dulu senangnya me-manage orang, kemudian proyekan, coaching, training, ngajar, akhirnya saya jadi profesi gitu. Meskipun emang masih perjalanan jauh dan emang justru saya kurang kurang membagikan tentang coaching training saya jarang membagikan tentang saya lagi buat apa dan sebagainya. Nah ini juga sama, saya juga sedang mengupayakan di mana saya sedang belajar bahkan mempraktikkan learn in public, will in public, create in public. Nah saya juga sekarang ikutin juga tuh kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih, oh ya terakhir, atau bayangkan sesuatu yang lebih sederhana dan sama memuaskannya, menggunakan hampir seluruh waktu, energi, dan perhatian untuk mempraktikkan keterampilan, mempelajari jual beli, atau menjalankan bisnis, sekaligus membuka kemungkinan karyamu akan menarik sekelompok orang yang memiliki minat yang sama. Bayangkan itu aja sederhana, kamu tuh berbuat
membuat konten, membuat karya itu sesuai dengan bidang presisimu, ya, belajar bisnis dan sebagainya sambil karya kamu tuh mendatangkan orang-orang yang memang seminat dengan dirimu gitu. Itu kan, itu tuh keren gitu, karena emang menjadikan kamu tuh linear gitu dengan minatmu, dengan skill-mu, dengan keterampilanmu, bahkan passion-mu gitu. Kata Kak Shin Kalion dengan bungkasnya dia bilang, "Kamu hanya perlu menunjukkan karyamu atau show your work." Nah itu jadi ini baru bab pengantar yang sangat powerful dan sudah sangat bisa encouraging, menyemangati kawan-kawan untuk mulai berkreasi, sebarkan progresnya, prosesnya, jangan takut dicuri dari orang lain secara kreasinya. Kalau emang tentang pelanggaran copyright itu jelas, pelanggaran tentang mereka mencuri secara produk dan mengakui itu jelas, itu mah beda ranah. Tapi dalam artian ikhlaslah ide kamu diilhami orang lain karena mungkin saat ini belum ada yang nonton, belum ada yang beli, belum ada yang support kamu, tapi suatu saat nanti minimal akan ada satu orang yang merasa terbantukan olehmu, terselamatkan olehmu gara-gara kreasimu yang kamu bagikan. Sekarang saatnya untuk tunjukkan karyamu, show your work. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Tetap melaju dan optimasikan dirimu.